Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrari wa tiriyatil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-adhhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdhalihi. Faya ayyuhal hadhirun usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faya ibadallah usikum wa iyaya binafsi wa taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, berkat qudrah iradah serta inayah Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa berkumpul dalam rangka mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menjalankan salah satu perintahnya yaitu ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan ibadah salat Jumat ini dan ibadah salat Jumat yang telah kita lalui ada dalam makbul ataupun penerimaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian khatib berwasiat khusus untuk diri pribadi khatib, umumnya untuk kita semua, ayo sama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan takwalah kita dapat meraih kebahagiaan, karena hanya dengan takwalah kita dapat meraih keselamatan di dunia dan akhirat. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini saya akan menjelaskan salah satu hadis yang ditulis oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Musnad Ahmad, juga ditulis oleh Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim. Mana yang lebih dahulu antara Imam Ahmad dan Imam Muslim? Jelas yang lebih dahulu ialah Imam Ahmad. Kenapa? Karena Imam Ahmad bin Hanbal wafat pada tahun 241, sedangkan Imam Muslim wafat pada tahun 261 Hijriah. Mudah diingat, 2 di pangkal, 1 di hujung. 241, 261. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu an. Bunyi hadisnya, lis-shaimi farhatani. Lis-shaimi itu tetap bagi orang yang berpuasa, farhatani, maka mereka mempunyai 2 farhah. Apa yang dimaksud dengan farhah itu? Kalau kita cari dalam kamus arti ataupun makna pada kata faroha, maka kita akan menemukan maknanya ialah haflatul urush. Apa itu haflatul urush? Haflatul urus itu ialah pesta pernikahan. Maka orang yang berpuasa sejatinya mempunyai 2 pesta pernikahan. Apa maksudnya? Maksudnya ialah orang yang berpuasa mempunyai 2 kebahagiaan sebagaimana bahagianya orang yang sedang melaksanakan pesta pernikahan. Bahagia yang pertama, farhatun hina yuftir, yaitu bahagia ketika ia berbuka. Level terendah nafsu syahwat hayawaniyah kita, dengan kita berbuka kita bisa makan, dengan kita berbuka kita bisa minum, dengan kita berbuka kita bisa bergaul dengan istri. Namun kalau kita bahagia hanya karena kita bisa makan, setelah kita kenyang maka bahagia itu akan hilang. Kalau kita bahagia karena kita bisa minum, setelah haus itu hilang maka bahagia akan hilang. Kalau kita bahagia karena kita bisa bergaul dengan istri, setelah kita
mendapatkan kepuasan, maka bahagia itu akan hilang. Namun bukan itu, tetapi ada saatul ijabah, bahagia karena Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita sedang letih, di saat kita sedang lapar, di saat kita sedang payah, maka disitulah kita paling dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apakah dalam sholat ada saatul ijabah? Ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aqrabu ma yakunu bil abdu min rabbi wa wasajidun. Paling dekatnya manusia kepada Rabbnya atau kepada Allah Subhanahu wa taala wa huwa sajidun, yaitu ketika ia sedang bersujud. Kenapa? Karena kening yang selalu ia cuci, kening yang ia banggakan ditaruh di tempat yang sering diinjak-injak oleh kaki. Tapi kenyataannya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat menjelang berbuka, mereka pada keluar entah itu kemana, dari mulai anak-anak, remaja, dewasa sampai orang tua, mereka keluar sehingga jalanan menjadi macet, pasar-pasar menjadi penuh. Mereka tidak tahu bahwasanya saat itu adalah saatul ijabah, waktu apabila kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kabulkan doa kita. Harusnya gimana kita sebagai kepala keluarga, kita kumpulkan anak dan istri kita, kita kumpulkan saudara kita, kita kumpulkan orang yang membantu kita, kita kumpulkan tukang gosok kita. Dalam satu ruangan kita kumpulkan, tidak ada yang dibeda-bedakan. Kau duduk di sana, aku duduk di sini. Kau lebih hina, aku lebih mulia. Tidak ada. Karena apa? Karena innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat pada bentuk-bentuk kalian, wala ila ajsamikum, dan Allah tidak melihat pada pangkat ataupun jabatan kalian, walakin yanduru, tetapi Allah melihat pada ila qulubikum, kepada hati-hati kalian semua. Boleh jadi pembantumu mereka tidak pandai berdoa, boleh jadi pembantumu mereka tidak pandai berbahasa Arab. Ketika kita mengatakan Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, ya Allah selamatkanlah aku, ya Allah selamatkanlah istriku, ya Allah selamatkanlah anakku, mereka hanya mengucapkan amin, ya Allah perkenankanlah. Tapi boleh jadi doa yang dikabulkan itu doa yang keluar dari lisan mereka. Kami masyhurin fil ardi walam yakun fis sama. Banyak orang yang masyhur ketika di dunia, mereka terkenal, mereka dikenal oleh kalangan banyak orang, tetapi walam yakun fis sama. Malaikat tidak kenal kepada mereka, malaikat tidak rindu kepada mereka, jannah ataupun surga tidak merindukan mereka. Tetapi sebaliknya, banyak yang kita pandang mereka itu hina, mereka itu miskin, tetapi malaikat rindu kepada mereka, surga rindu kepada mereka. Oleh karena itu para hadirin rahimakumullah, boleh jadi kita yang merasa mulia ini, kita yang tinggi jabatan ini, disebabkan oleh kata amin yang keluar dari lisan mereka. Para hadirin rahimakumullah, kemudian Ustaz, saya selalu berdoa, tapi kenapa doa saya selalu tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalaupun kita beranggapan seperti itu, maka mindset kita tentang doa harus disetting ulang. Kenapa? Karena ijabah ataupun makbul Allah Subhanahu wa taala itu ada 4 macam. Yang pertama, ketika kita mengatakan ataupun kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung Allah turunkan apa yang kita inginkan. Misalkan kita minta motor kepada Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba ada saudara kita ngasih motor ataupun tetangga kita, entah dari mana. Yang kedua, bisa jadi ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengabulkan doa kita dengan cara menyelamatkan kita dari musibah seharga apa yang kita pinta. Kita minta motor kepada Allah Subhanahu wa taala, seharusnya pagi itu kita menabrak motor, tetapi Allah selamatkan kita tidak jadi menabrak motor. Kalaupun kita menabrak motor, kita harus disuruh untuk mengganti motor tersebut. Makbul yang ketiga ataupun ijabah Allah yang ketiga, Allah tangguhkan ijabah itu. Kenapa?
Kita sebagai orang tua, ketika kita mempunyai anak umur 2 tahun ataupun 1 tahun, mereka menangis minta pisau kepada kita, apakah kita akan mengasihi mereka itu pisau? Tentu kita tidak akan ngasih mereka pisau. Kenapa? Bukan kita tidak sayang kepada anak kita, justru dengan kita tidak ngasih mereka pisau, itulah tanda sayang kita kepada anak kita. Maka boleh jadi Allah Subhanahu wa taala menangguhkan doa kita, karena Allah tahu kalau Allah mengabulkan doa kita, kita menjadi orang yang sombong. Kita tidak akan mau lagi menegur sesama. Kita tidak akan mau lagi untuk berkumpul dengan orang-orang yang solih. Kita tidak akan mau lagi untuk berangkat ke masjid ataupun berjamaah di masjid. Yang keempat, makbul Allah ataupun ijabah Allah Subhanahu wa taala nanti Allah berikan setelah kita mati ataupun masuk ke alam kubur, meninggal dunia, dan itu akan kita petik hasilnya. Oleh karena itu, teruslah berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, karena janji Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian semua kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa tersebut. Sedangkan janji Allah, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan ingkar pada janjinya. Para hadirin rahimakumullah, teruslah berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. 30 hari kita tanpa makan kita bisa hidup. 3 hari kita tanpa minum kita bisa hidup, tapi 3 detik kita tanpa harapan kita bisa mati. Maka oleh karena itu teruslah meminta, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ialah farhatun hina liqa'i rabbih, yaitu bahagia ketika kita bisa bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha kekal, zat yang maha kaya, zat yang maha penyayang. Mungkin cukupkan sekian. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik ajmain, amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansur juyusal muslimin wa asyakiral muwahhidin wa ahlikil kafarata wal musyrikata wal mubtadi'in, a'da'ana a'da'aka a'da'ad-din bihaqqi rabbil alamin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Astaghfirullahal azim, astaghfirullah li wa lakum.